Kaos Halo Semuanya, merchandise resmi dari Raditya Dika yang gua gambar sendiri sudah tersedia di Ekresa Official Store. Beli sekarang di e-commerce kesayangan kamu. Klik link di deskripsi. Halo semuanya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dokter Hewan Citan. Yes. Iya, nama panjangnya Citan Tianing Kirana. Ini dokter hewan yang menarik banget ya, karena spesialisnya di ikan. Yes, di ikan. Karena di Instagramnya aja dokter ikan Indonesia kalau nggak salah ya. Iya, betul. Iya, ini lucu dan menarik banget ya. Spesifik di ikan karena kasusnya tuh beraneka ragam macam-macam. Karena gue kemarin juga nontonin video-videonya. Tapi sebelum ke sana, kenapa pengen jadi dokter hewan? Katanya juga udah lama pengen ya. Dari kecil sebenarnya. Jadi pertama pelihara hewan itu dari umur 4 tahun, 5 tahun gitu udah pelihara hewan macam-macam memang. Jadi dari mulai ayam kate, kura-kura, lele, pokoknya semua jenis hewan tuh suka dari kecil. Semua hewan? Semua, pelihara semua, kayak ular pernah, kucing pernah, anjing pernah pelihara. Yono. Ya. Bambang. Setelah itu pelihara iguana. Yang terakhir itu kelas 3 SD atau kelas 2 SD gitu, dapat kado ulang tahun dari papa. Itu iguana. Sayang banget tuh sama iguana itu, namanya Tuki. Namanya Tuki. Nggak tahu juga sih kenapa sejarahnya namanya Tuki, lupa lah dulu tuh. Terus habis itu suatu hari Tuki tuh ditinggal pulang kampung. Jadi pada pergi dari rumah. Pada pergi kayak berapa minggu gitu. Terus habis itu kita pulang-pulang, kok kondisi Tuki ini menurun nih gitu. Meninggal lah si Tuki ini. Kenapa? Tuki kenapa dia? Aduh, andaikan gue waktu itu udah jadi ini ya bang. Nggak ngerti. Pokoknya ya dulu juga awareness ke dokter hewan juga masih sedikit banget kan, kayak 20 tahun lalu gitu kan, masih nggak tahu lah mau bawa kemana gitu. Bingung. Dan iguana itu kan ini ya, kayak dia diem aja gitu ya. Kita juga nggak tahu kok dia sakit. Jadi kita tau-taunya nggak mau makan, terus udah besoknya mati. Di situ aku sedih banget. Aku masih inget banget momen aku nangis-nangis di depan kandangnya dia, sambil kayak kebayang kok sih. Kok gue nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Disitulah momen bokap nyokap tuh kayak encourage buat kamu jadi dokter hewan aja gitu. Terus aku juga waktu SD tuh kayak emang ada ya dokter hewan gitu. Nggak ngerti. Dulu emang nggak sepopuler itu ya. Iya, nggak sepopuler itu. Terus dulu juga taunya tuh adanya di IPB kan, di Bogor. Terus habis itu ya udah ada jadi dokter hewan aja gitu kata mama sama papa. Terus ya udah dari situ langsung deh bener-bener punya kayak keinginan yang kuat gitu untuk jadi dokter hewan. Betul. Sekolahnya di UGM. Oh, UGM kedokteran hewan. Betul. Oke, itu kalau kedokteran hewan yang paling membedakan sama jurusan yang lain apa di sana juga ada banyak hewannya juga? Banyak. Karena memang di sana kayak pelihara kuda, sapi perah, ayam kayak gitu-gitu. Karena emang biasanya buat praktek calon-calon dokter hewan kan, mahasiswa juga gitu. Tapi konteksnya lebih ke industri ya? Kayak buat diperah, buat apa nggak juga? Iya benar. Sebenarnya pada saat kuliah mau belajar semua. Gitu. Jadi nggak cuma yang konsumsi doang. Binatang apa yang paling menyulitkan buat ditangani? Karena kurang suka sama ayam ya ternyata. Gak pada suka saat ayam. Nggak terlalu gimana ya, kayak nggak terlalu males banget deh gitu. Jadi kayak challenge banget ya ayam gitu. Kenapa ayam ini menyulitkan? Sebenarnya mungkin buat sebagian orang kayak nggak menyulitkan, mungkin karena aku nggak suka aja. Emang nggak suka ayam? Nggak suka. Pada saat belajar kedokteran hewannya tuh nggak suka. Tapi kalau pelihara buat lucu-lucuan aja tuh seneng. Karena apa? Karena rumit kah atau? Rumit ya, dari kandangnya harus gimana, tipe-tipe kandangnya ya emang, Oke, ayam petelur yang gitu-gitu ya harus diperhatiin. Iya, beda banget. Karena petelur, pedaging itu cara peliharanya beda. Pernah nggak pas momen kuliah kedokteran terus sempat ngerasa kayaknya enggak deh, gue nggak jadi dokter hewan deh, soalnya ada satu praktek atau soal apa, kok gini banget gitu, pernah nggak? Jujur ada. Apa tuh? Karena dokter hewan kan kurang dihargai banget di Indonesia. Jadi kayak setelah lulus gimana caranya ya gue bisa dapat banyak duit gitu. Lumayan keselak tuh. Kirain apa gitu, nggak soal uang ya. Itu karena sedih banget. Apa maksudnya dari lingkungan sempat ada yang kayak
Citan, kau kuliah di mana? UGM kedokteran hewan, terus sempat ada diragukan atau diledek apa gimana tuh? Enggak sih. Kalau diledek enggak sih. Tapi kenapa kok keraguan itu ada ketika waktu magang kuliah? aja, waktu magang. Nggak dihargai atau? Nggak dihargainya secara money tadi ya. Oh, oke, maksudnya gitu. Bukan nggak dihargai secara skillnya sih kita sangat dihargai gitu ya. Banyak orang yang benar-benar thankful banget gitu. Cuma kayak sedih aja lah. Kenapa Kak? Kalau magang memang nggak dapat uang gitu ya? Atau most likely ada yang dapat, ada yang enggak. Ada yang kita emang volunteer aja kepengen belajar gitu. Oke. Binatang yang paling suka ditanganin selama kuliah itu? Sebenarnya kuliah itu arahnya kepengennya anjing kucing. Kepengennya? Iya, tadinya. Terus habis itu ya udah senangnya di rumah juga pelihara kucing terus tuh. Gitu. Jadi nih passionnya kayaknya ke anjing kucing nih. Passionnya? Gitu. Tadinya. Lalu? Berubah ketika mencari pekerjaan. Maksudnya lagi mau ngelamar-ngelamar ke klinik gitu? Iya, lagi mau ngelamar-ngelamar. Iya, ngelihat salary. Sedih banget ya salary-nya ya gitu. Oh gitu ya? Iya. Padahal kan secara logika dokter hewan anjing dan kucing itu kan yang paling populer dong. Bener, pasiennya kan harusnya banyak dong gitu. Tapi ternyata secara gaji dan salary dia nggak terlalu oke. Kalau fresh graduate sedih. Jadi itu lagi-lagi menahan diri tuh, kayaknya nggak ada gitu. Kayak ya kita realistis aja karena kayak di Jakarta gitu kita hidup gitu dengan salary segitu kayaknya kayak susah banget nih gitu. Akhirnya karena memang papa hobi ikan, gitu. Aku pelajari lah, aku dalami. Kemudian aku juga jadi hobi banget, jadi ketagihan banget. Jadi akunya juga jadi yang tadinya awalnya tuh beli 1, 2 gitu, lama-lama kayaknya kepengen ikan yang lebih mahal nih gitu. Tapi berarti itu keputusannya karena papa pelihara ikan, bukan karena wah nih secara industri uangnya lebih gede, enggak gitu ya? Enggak. Jadi awalnya juga nggak tahu kalau ternyata tuh uangnya bakal lebih gede gitu. Oh gitu. Awalnya tuh nggak ngerti. Ya udah awalnya karena hobi juga, seneng gitu, pelihara di rumah, pelihara banyak, makin banyak setiap harinya sampai orang rumah juga kayak lu beli ikan terus ya setiap hari nih. Gitu. Jadi tapi pas kuliah mempelajari ikan nggak segitu dalam? Nggak terlalu dalam. Pas kuliah nggak mempelajari ikan terlalu dalam. Nah kecintaannya atau ke spesialisasinya ke ikan itu setelah lulus atau enggak? Setelah lulus. Oh, I see. Berarti setelah lulus tuh sempet magang atau hobi kerja dulu. di klinik? Enggak? Enggak, sama sekali. Jadi hobi ikan setelah selesai lulus, hobi ikan gitu ya, beli ikan terus. Habis itu baru nih ikan sendiri sakit. Terus kok ternyata nggak ada dokternya ya gitu. Oh gitu, itu menarik juga ya. Karena saking jarangnya yang menghandle ikan, maka jadi satu-satunya dokter di situ. Jadi orang kalau misalnya mau ada problem soal ikan jadi ke kamu gitu ya? Kurang lebih. Sebenarnya tuh ada beberapa sih dokter ikan di Indonesia, tapi banyak yang nggak fokus. Jadi kayak mereka kerja juga as a researcher, terus kerja juga di public aquarium, kayak gitu. Jadi nggak benar-benar nanganin pasien setiap hari keliling-keliling gitu, nggak. Oh, kalau kamu dia keliling-keliling. Benar, fokusnya keliling-keliling aja setiap hari. Jadi emang nanganin keliling-keliling ke klien-klien yang punya ikan. Benar. Tapi ada yang datang ke rumah juga. Ada kalau kasus operasi biasanya. Operasi ikan. Iya, ikannya dioperasi. Dioperasi, benar. Itu sakit apa ikan yang dioperasi ini? Biasanya tumor. Atau dia kesalahan gelembung renangnya, biasanya posisinya berubah, itu juga bisa dioperasi. Pagi-pagi nih kan lagi di rumah nih, tiba-tiba ada orang dateng kan, dokter nih tolong ikan saya gitu kan. Dia bawa nih ikannya kan, dia apa, di baskom, di kresek, di plastik. Jadi apa? Biasanya aku nyamperin dia, aku bawa ikannya ke rumah. Kalau misalnya memang kasusnya operasi ya. Tapi kalau misalnya sakitnya biasa, aku benar-benar jadi orang akan teks aku WhatsApp, dok, ikan saya ada masalah nih, bla bla bla. Oh iya, alamatnya di mana? Ya udah, oke, saya datang. Ikan saya ada masalah nih gitu ya. Iya, tolong selesaikan secara baik-baik. Terus ini yang ikan operasi ini nih, udah berarti dokter datang ke rumah dia, ngambil ikannya, ngejemput. Ya, jemput ikannya. Betul. Apa dalam baskom atau? Di packing di plastik kalau ikan. Di packing di plastik. Plastik dikasih oksigen. Oke. Bawa ke rumah. Dibawa ke rumah, betul. Nah, di rumah ini udah ada meja operasi nih. Ngoperasinya nggak di meja operasi.
Di dapur bersih. Mau dimasak dong. Jadi aku siapin wadah yang menyesuaikan ukuran dari ikannya ya. Kalau ikannya besar ya wadahnya biasanya panjangnya 1 meter gitu, kayak baskom, ember lah, ember. Ini yang ikan pada dioperasi ini apa? Ikan mas, ikan koi biasanya, yang tumor tuh ikan koi. Yang mahal-mahal itu ya. Fantastis. Oke. Lumayan. Segini nih lah kira-kira ya. Enggak. Segini biasanya panjangnya. Wow. Yang kemarin habis aku operasi panjangnya 80 cm. 80 cm. 80 cm. Oke, ini dibawa ke meja nih. Tek. Ya. Berarti ini kan keluar dari air dong? Sebenarnya prosedur yang benar adalah dia diangkat dari air, kemudian dialirkan air ke dalam mulutnya pakai selang. Pakai selang nih. Iya, bedanya kalau orang kan intubasi nih, pakai oksigen ya kan. Kalau ikan ya dia selangnya, selangnya dimasukin terus dialirin air. Itu dia udah berasa dalam air tuh? Iya, dia udah berasa dalam air. Gitu. Sebenarnya itu prosedur yang benar, tapi terkadang karena keterbatasan keterbatasan tempat, keterbatasan alat gitu. Jadi operasinya aku laksanakan setengah di air, setengah di atas. Jadi yang penting sebenarnya insangnya itu dia kedapat oksigen, iya. Lalu udah katakanlah pakai prosedur itu ya. Setengah di air, setengah di atas. Tapi kan dia gerak-gerak terus. Dibius. Dibius. Pakai ada larutan, ada cairannya buat ngebius. Oh. Khusus. Jadi dia dibius dulu nih. Betul. Jadi dia apa? Bentuknya ngambang setengah ke atas? Dia dikebalikin ke atas gitu, benar. Oke, berarti dia ngambang perut di atas nih. Iya, benar. Perut di atas. Baru bagian yang mau kita operasi, aku insisi, terus aku ambil. Waktu itu yang tumor ini di mana? Bagian mana? Di bagian perut ya, bagian kiri. Di luar. Kirinya dia. Dalam. Jadi aku harus laparotomi, harus aku buka. Oke. Ini perut ikan dibuka nih. Terus masukin bumbu atau perut dibuka nih. Perut dibuka. Kelihatan ada tumor kan? Kelihatan, langsung ada tumornya. Waktu itu di mana tumornya? Waktu itu di telur, di gonatnya dia. Jadi kalau ikan koi karena suka overfeeding, suka di-push makannya tuh banyak gitu, biar biar gendut dan besar dan bulky gitu. Makanya pertumbuhan telurnya tuh jadi masif banget. Gitu. Pertumbuhan telur tuh apa sih? Maksudnya kayak telurnya jadi banyak? Telurnya jadi banyak, tempatnya nggak cukup, akhirnya mengeras. Akhirnya nekrosis dia, kematian jaringan. Itu kan di dalam ikan ya? Gejala yang kita lihat dari luar seperti apa? Nonjol. Sampai udah nonjol. Jadi ada yang kayak miring gitu, kayak skoliosis. Padahal setelah kita X-ray itu kelihatan ada tonjolan. Ada tumornya di dalam. Berarti sebelum ini semua ada X-ray-nya dulu. Harus X-ray. Oke. Biar tahu ya. Biar tahu posisinya nggak ngasal gitu. Nah ini tumor ikannya diangkat nih. Udah diangkat. Berarti itu nyambung sama itu dong, kantong telurnya dia dan lain-lain nggak juga? Kalau misalnya ini dia tumor tuh bentuknya udah kantong gitu, jadi kita tinggal ngangkat kantongnya doang. Gitu, kita nggak akan nggak perlu kayak merhatiin organ-organ yang lain gitu. Itu tinggal potong, angkat. Potong, angkat. Terus dijahit lagi. Lucu juga ya. Emang emak-emak bakal nggak relate sih. Betul. Dijahit lagi, apa nanti jahitannya menyatu dengan daging kah atau? Jadi ada 2 tipe jahitan, ada yang absorb yang menyatu, ada yang non absorb yang tidak menyatu. Jadi kalau yang absorb itu biasanya aku lakukan di bagian dalam. Itu dia akan menyatu dengan daging. Kita nggak perlu lepas jahitan. Tapi yang bagian kulit dia tidak akan menyatu dengan daging. Sehingga dalam jangka waktu 10 sampai 14 hari itu harus dilepas jahitan, kayak kita lepas jahitan sesar gitu. Jadi akan ada masanya datang lagi buat lepas jahitan. Betul. Jadi tuh ikan kontrol tuh ya. Kontrol. Anyway, setelah operasi selama jangka waktu 7 hari aku harus perawatan intensif tuh ikan. Perawatan jadi intensif. Masuk ICU ikan. Masuk ICU. Dicek terus tuh kondisi dia ya. Dicek terus setiap hari, harus masuk terus obat injeksi kayak antibiotik, anti nyeri, painkiller. Gitu? Iya. Bukannya katanya ikan nggak bisa ngerasa sakit, nggak juga? Nah, menurut penelitian yang terbaru, ikan itu bisa merasakan sakit walaupun rasanya itu berbeda sama apa yang kita rasakan, sama yang manusia atau mamalia rasakan ya. ICU ikan ini di rumah? Bisa di rumah aku, bisa di rumah klien. Jadi tergantung di mana kita melakukan operasi.
Oke. Tapi intinya ditaruh tempat khusus dan dijagain. Betul. Oke, itu setelah itu baru dia baik-baik aja. Baru setelah itu setelah 7 hari selesai. Kalau emang udah oke, ya udah oke. Nanti tinggal hari ke-10 sampai hari ke-14 kita coba lihat lukanya gimana. Kalau emang udah ready buat dilepas jahitan, lepas jahitan. Gokil. Ikan yang sudah dioperasi kayak gitu mengurangi harganya nggak? Pasti mengurangi. Gitu. Udah nggak bisa ikut show lagi. Nggak bisa ikut show lagi. Iya, koi show tuh banyak banget loh karena Iya. Tapi diskriminatif banget gitu maksudnya. Iya sih, emang. Kayak biarin lah orang yang udah pernah sakit ikut ya nggak sih? karena kan udah mengurangi keindahan, pasti ada bekas skarnya kayak orang sesar gitu. Oh, ada itu bekas luka. Iya, ada skarnya. Terus ya performance-nya nggak akan sebagus pada saat sebelum operasi. Performance sebelum maksudnya tumor. cara dia berenang. Cara dia berenang, terus habis itu skin quality-nya pasti akan berkurang juga. Karena teman saya si Babe Cabita itu melihara Oh iya, Bang Babe. koi. Iya, tahu. Pernah nanganin ikan-ikannya dia nggak? Kalau Bang Babe belum pernah. Oh, banyak yang keselak rambut dia tuh. Nah, tapi ketika nanganin ikan koi semahal itu ada deg-degannya juga nggak ya? Karena kan salah-salah nih 30 juta, 40 juta nggak juga. Awalnya deg-degan sih. Awal-awal treatment, maksudnya awal dulu waktu praktek di ikan. Oke. Tapi makin sekarang makin udah Santai ya. santai Karena ya. udah pengalaman banget karena kan. karena udah mungkin jam terbang ya. Terus ya ke klien juga aku selalu inform bahwa aku nggak bisa janjikan kesembuhan gitu. Udah sampai level di mana ngelihat ikan terus kayak ini kayaknya nggak happy nih ikannya gitu. Bisa nggak kayak Bisa. gitu? Itu dari apanya? Dari gerak-geriknya tuh kelihatan. Misalnya nih kolam koi nih, terus ada banyak ikan koi kan, Mm-mm. terus dokter kesana kan, terus ngeliat kayak, oh yang ini kayaknya nggak happy Iya, bisa. atau yang ini dibully gitu. Bisa ketahuan. Dari mananya? Dari gerak-geriknya tuh kelihatan karena Seperti apa ikan? Seperti apa ikan yang tidak ikan happy? yang terkena mental. Iya. Dia Seperti apa biasanya ikan yang kena tekanan mental nih kayak gimana nih? dia biasanya bakal mojok. Mojok. Serius, Iya, dia bakal berpisah dari koloninya. Heeh. Gitu, dia bakal berpisah dari teman-temannya. Terus habis itu badannya biasanya kelihatan warnanya tuh kelihatan nggak cerah. Hah? Lalu? Kelihatan nggak cerah. Terus habis itu biasanya timbul gurat-gurat merah gitu. Karena berantem? Karena stres. Jadi dia gesekin badan ke tembok? Karena kalau stres dia biasanya sel radangnya meningkat. Oh, inflamasi. Gitu, inflamasi betul. Sehingga muncul merah-merah pada permukaan tubuhnya. Nah, katakanlah udah ke rumah orang nih, Mm-mm. terus ngelihat, wah ini kan mojok mulu nih gitu. Iya, iya. Terus banyak merah-merah gitu kan. Iya. Kita ngapain ke ikan itu? Apa yang harus Biasanya kalau aku ketika tahu ikannya sakit, maksudnya kelihatan Stres. sakit nih, gitu, itu aku ambil, aku serok memang, kita? Serok maksudnya? diserok. Oh, Serok, diambil ikannya. diambil. Terus habis itu aku ngeceknya itu aku ambil sampel insang memang, terus dilihat di mikroskop. Oke. Jadi aku bawa kayak mikroskop portable kemana-mana. Tapi kalau itu kan stres kan? Kalau ciri itu stres. Kalau ikannya stres diapain? Dipisahin kolam atau? Tergantung penyebab stresnya nih apa. Nah, yang mojok ini karena? Biasanya? Beda-beda, bisa Oh. karena memang infeksius, penyakit infeksius, bisa karena non infeksius. Kalau yang infeksius ya harus dipisah. Oke. Karena potensi menular ke ikan yang lain. Oke. Masalah sosial ada? Ada, dibully tuh juga sering. Nah, itu gimana tuh? Kita harus pisahkan sama pembulinya. Gimana tahu yang mana? Tapi karena di klien itu biasanya fish owner itu karena sering mantengin ikannya Iya. 24 jam. Jadi Tahu dia tuh tahu. siapa Jadi, yang bully siapa. Betul. Jadi aku nggak perlu kayak yang bully siapa ya gitu, nggak perlu. Jadi kayak ownernya yang bully ngadu. tuh yang ini dok, iya. Yang ini nih kurang ajar ini dok. Gitu. Heeh, Ayo Oh. kita gebukin. Oke, ini ada ikan yang dibully. Mm-mm. Oke, akibatnya dia mojok. Akibatnya dia suka mojok biasanya. Oke, terus ini pembulinya ada nih. Iya. Biasanya dibully karena apa? Karena dia belagu kah atau? Biasanya karena memang simply yang terbuli ini lemah. Gitu, pergerakannya memang secara sifat dia pemalu. Ih, kasihan. Mm-mm. Terus memang yang pembuli ini memang sifatnya dominan. Oh, ada yang kayak gitu berarti ya di dunia ikan ya? Ada. Apakah itu semua jenis kelamin atau hanya laki sama laki? Biasanya laki-laki lebih agresif. Emang nih laki-laki. Kalau ikan laki-laki kelihatan nggak? Kalau koi kelihatan. Dari?
Dari bentuknya, terus dari operculumnya, dari penutup insangnya itu kelihatan, sama bentuk dari anusnya itu kelihatan. Oh, kalau kita ngelihat hanya dari atas kolam, tahu ini laki-laki nih. Sometimes kalau misalnya udah jago itu bisa sensing, oh ini most likely jantan, yang ini most likely betina gitu. Jantan selalu lebih besar, nggak juga? Yang betina justru lebih besar bodinya, karena dia gendong telur kan, dia harus siapin space buat telurnya dia. Betul, aduh lucu banget. Gitu ya ternyata ya. Pelihara ikan karena dia. Aduh, masalah ini jujur ya. Iya. Jujur ya. Aku dulu punya teman suka banget ikan kan. Terus kadang aku mikir kan, ikan itu nggak bisa kayak kucing atau anjing gitu, dimana kita pulang dia nyamperin, terus di depan pintu udah ngeliat, terus habis itu duduk di paha kan. Iya. Ikan kan nggak mungkin kita pulang dia terbang dari kolam terus di paha kan enggak kan. Nah cuman kata si Babe, kata teman-teman yang lain tuh ngelihat akuarium aja udah menenangkan. Betul, itu rilis stres. Oh gitu. Dan itu memang terbukti secara sains. Oke. Jadi melihat ikan berenang itu memang mengurangi stress level di manusia. Tapi mereka tahu nggak sih kalau kita yang punya? Kayak kucing dan anjing? Ada yang tahu, ada yang enggak. Jadi sebenarnya bisa dilatih kayak gitu. Nah dilatih? Jadi dibiasain. Ketemu, kita kasih makannya pakai tangan kayak gitu. Bener nggak kalau ikan memorinya cuma 5 second? Ikan mas itu ya? Ada beberapa ikan yang short term memory, tapi banyak yang long term memory juga, bahkan sampai setahun. Gitu, tapi setelah setahun sih dia kayak lupa. Aku siapa? Oh, iya. Oke, aku restart gitu. Iya. Dulu tuh suka banget ini diskus. Diskus itu justru yang long term memory. Oh, yang gepeng itu kan? Iya, yang gepeng. Oh, itu lucu banget. Dan dia termasuk ikan yang kayak papis kayak papi anak aku. Anjing. Bukan. Ai punya papi maksudnya. kayak anak anjing. Jadi dia hafal pemiliknya. Oh gitu. Kalau bukan pemiliknya yang datang ke akuarium, kadang dia nggak mau nyamperin. Oh gitu. Iya. Aduh, masih banyak nggak yang jual itu? Karena dulu naksirnya itu pas SD sih. Masih ada ya? Masih banyak. Diskus gue promosiin loh. Apa diskus? Diskus gue promosiin loh. Pengen penasaran. Lebih gampang ngerawat ikan air tawar atau ikan air laut? Iya, lebih gampang air tawar kemana-mana. Oke, karena air laut tuh ada pH-nya dan lain-lain ya. Sebenarnya air tawar juga, tapi air laut itu banyak mineral-mineral lainnya lah yang perlu diperhatikan. Karena terus ikan air laut itu biasanya dicampur sama koral. Oke. Nah, koralnya itu biasanya karena harganya lebih mahal, jadi pemiliknya lebih khawatir sama koralnya sih. Oke. Koral itu jauh lebih mahal. Mahal lumayan belasan. Itu hidup nggak koral itu? Hidup. Oh, hidup itu justru. Jadi kalau malam dia akan pelan-pelan berkembang, dia makan gitu. Jadi aduh, ada orang yang tapi gerakannya tuh lambat banget. Jadi ada orang yang pulang kerja emang nongkrong di depan akuariumnya dia kasih makan tuh koral, terus dia akan mantengin selama beberapa jam gitu. Bisa nggak dicampur? Dulu aku melihara ikan di rumah, zaman SD kecil. Terus ini ada kura-kura juga, disatuin lah. Udah tuh pagi-paginya ikannya tinggal setengah badannya. Iya, jangan. Dimakan, iya makanya nggak ngerti itu. Kalau sama kura-kura jangan. Karena kura-kura ternyata makan ikan ya? Iya, dia kan karnivor. Oke, karena makanannya tergantung sih kura-kura apa, tapi rata-rata kura-kura yang air tuh karnivor. Oh, itu sedih banget sih. Karena makanannya kura-kura itu kan yang ada serabut-serabut kotak gitu loh. Oke, zaman dulu itu ya. Kurang yummy kali menurut dia. Gitu. Ya, jadi disatuin sama. Iya, nih yang ikan lebih menggoda nih gitu. Iya. Tapi berarti kita nggak boleh satuin kura-kura dengan ikan. Sebenarnya ada sih, tapi jangan ukuran ikan yang lebih kecil daripada ukuran kura-kuranya. Jadi kalau misalnya emang kura-kuranya yang segini, ya cari ikannya yang. Ntar kebalik jadi kura-kura yang dimakan, gak ada yang. Iya, nggak juga sih. Masa diemut sama gitu sama ikan. Oke, terus kalau misalnya kita melihara ikan, kalau buat pemula ya, nih kayak katakanlah gue pengen nih, ikan apa yang paling mudah? Pemula ikan. Akuariumnya kecil deh, segini deh, nih. Cupang. Nah tuh anak muda suka cupang tuh. Cupang itu paling gampang. Kan? Emang ngetren ikan maksudnya. Karena ikan cupang itu nggak perlu filtrasi, nggak perlu oksigen, ikan cupangnya bisa hidup. Oke, ini kenapa kan dia ketawa-tawa? Oh, biar cupang. Bener. Tuh kan anak muda suka cupang. Karena aku punya teman namanya Cheryl Shenavia. Terus Bang nih lagi ngetren nih Bang di kalangan teman-teman gitu kan. Oh gitu. Makanya zaman dia COVID ya? Nggak tahu, pokoknya dia pernah jualan cupang ya. Emang zaman COVID tuh cupang lagi
tinggi-tingginya sih. Oke. Sampai Iya. orang tuh live di IG cupang itu omsetnya sehari ratusan juta live Iya, di IG ya. Live di IG. Live IG jualan cupang. Nyam kenyang. Nyam. Ngeselin banget sih. Enggak, bukan itu ya. Kan beda. Bukan itu. Cupang paling gampang. Paling gampang Karena dia cuma tinggal dikasih air gitu. benar. Cuma kasih air di dalam toples, kasih makan sehari sekali atau sehari 2 kali, terus ganti airnya 3 hari sekali udah. Kalau misalnya pelihara cupang aja masih mati, Itu udah tolol itu banget lah iya, ya. tidak usah pelihara yang lain. Betul. Jadi start dari cupang atau ikan-ikan ciklits itu juga bisa. Ciklis apa? Ciklits tuh ikan mujair tapi hias. Lebih ribet itu atau cupang? Lebih ribet itu sih. Oke, cupang oke deh. Iya, cupang aja yang paling Nah, gampang. tapi dulu pas lagi-lagi zaman SD nih, itu sempat ada booming cupang memang. Ini baru berulang lagi pas COVID kan? Iya, Ya kan? Tapi diadu terus. Jadi ada satu rumah di dekat rumah gue yang lama tuh. Dia ngumpulin cupang tapi diadu sama dia. Oh, kasihan sih. Iya, emang kasihan karena kan sampai robek-robek gitu Robek-robek, kan. Nah, sekarang tuh udah nggak ada ya kayak gitu-gitu ya. Karena kayak ngelihat orang jualan cupang memang buat hias aja. Buat hias, Kalau buat dulu show buat berantem gitu. itu. Iya, kasihan lah, jangan lah. Iya bener, itu sampai robek-robek kan. Nah itu berarti kalau kita melihara cupang, Tapi aku jadi laku sih. maksudnya? Aku jadi dipanggil dong, kan ikan cupangnya sakit, robek-robek. Iya sih, betul sih. Iya. Tapi jangan Kalau itu sih. sih iya, tapi jangan. Iya, jangan. Berarti kita nggak boleh nyatuin ikan cupang di satu wadah. Nggak boleh. Oh, gitu. Dia aja namanya fighting beta fish. Apa tuh maksudnya? Nama lainnya cupang. Jadi kalau misalnya ngobrol sama orang luar negeri jangan bilang cupang fish gitu, bukan. Oh, nggak gitu ya, Iya. nggak cupang ya. Fighting beta fish gitu. Kalau perempuan sama perempuan disatuin, berantem juga nggak? Ih sama deh pokoknya Oh, dia. ikan cupang itu emang doyan ribut iya, ya? doyan ribut. Oke, jadi Sumbu idealnya pendek dia. kalau cowok sama cewek berarti nggak pernah kawin dia? Kawin sih, tapi Ketemu berantem mulu. tapi dia benar-benar harus apa ya? Jadi harus ada chemistry gitu antara jantan sama betina. Jadi kalau begitu disatuin berantem ya Lepas. nggak bisa. Jadi harus disatuin. Oh nggak berantem gitu baru dia bisa. Oke, berarti mendingan kalau mau mulai itu beli satu ikan cupang. Tempatnya segimana? Segini cukup? Cukup banget. Cukup Aku aja banget. pelihara cuma di toples segini nih. Oh, toples. Oke, masukin satu. Masukin satu. Terus apa? Ada kayak tanaman kah atau nggak usah? Nggak usah. Oksigen pun nggak usah? Nggak usah. Wah, gampang juga ya. Gampang. Tapi diganti airnya 3 hari sekali. Oke. Penyakit apa yang lazim pada cupang? Banyak ya, dropsy biasanya. Dropsy itu apa? Sisik nanas. Jadi dia sisiknya tuh ngembang. Heeh. Makanya bentuknya jadi kayak nanas. Makanya disebutnya sisik nanas. Kenapa itu terjadi? Penyebabnya macam-macam. Bisa karena bacterial infection, bisa karena sembelit. Sembelit. Oke. Jadi kita kasih dulu kolak nggak deh? Airnya coklat dong. Tapi kenapa dia bisa sembelit? Kurang minum. Memang. Tapi kan lo nggak minum lagi. Itu ada air semua itu. Nggak, kenapa di cupang sembelit nih? Karena Ini masalah nih. memang pakannya kurang serat. Jadi high protein banget. Berarti salah ngasih makan. Terlalu banyak. Biasanya kadang-kadang terlalu suka banyak. overfeeding karena mau show ya kan, biar ikannya kelihatan mantep bagus gitu. Terus wah ngasih makannya banyak nih gitu. Oke, menarik juga. Gue pelihara deh, satu deh. Pelihara. Tapi- Ntar kalau cupang lulus baru nanti tapi diskus tuh harus advance sih. Ya jangan dulu ya. Iya. Itu air laut ya. Itu air tawar, tapi diskus Oke. tuh advance sih. Advance apa yang menyebabkan dia lebih sulit dari cupang? Karena dia lebih fragile. Hmm. Gitu, dia perubahan suhu sedikit, perubahan pH sedikit, dia bakal kayak langsung gitu. Waduh, itu bahaya sih. Dan susah banget treatmentnya karena dia kan tipis banget kan badannya. Iya. Mau disuntik juga susah. Oh. Jadi paling hanya obat-obatan oral atau obat-obatan yang dilarutin di air doang pakainya. Oke. Kalau umur cupang berapa lama? Sebentar, dia setahun tuh udah kakek-kakek, nenek-nenek. Terus mati, 2 tahun pada pasti mati. Ya udah sedih dah. Gak bisa gue pelihara hewan mati itu gak bisa tuh. Terakhir kali kucing mati ya sedih banget. Berarti itu cuma 2 tahun nih 2 umurnya. tahun. Kalau yang mau panjang umurnya itu sebenarnya koi. Tapi itu kayaknya sulit deh. Ya tapi memang butuh kolam. Sebenarnya koi itu tingkat kesulitannya kalau meliharanya ya itu nggak terlalu sulit sih. Yang bikin sulit hanya harus ngeruk tanah, bikin kolam gitunya doang. Enggak sih. Ada banyak kegiatan lain sih. Kalau buat saya ya. Oke, ini ada beberapa kasus yang pernah ditanganin nih sama dokter Citan nih.
ikan yang patah tulang. Banyak. Kenapa dia patah tulang nih si arwana nih, patah tulang arwana nih? Kalau patah tulang biasanya dia kaget. Jadi patah tulangnya itu di spine-nya dia. Tulang punggung. Tulang punggungnya dia betul. Patah. Maksudnya kenapa gini. kaget tuh apa maksudnya? Kaget. Jadi dia kalau kaget tuh suka menimbulkan gerakan-gerakan yang tiba-tiba. Jadi suka gitu. Nah begitu dia gerak tiba-tiba ini terus langsung geser gitu tulangnya. Oke. Ini kasus ini yang ditangani arwana. Koi waktu itu yang ditangani. Waktu itu koi. Oke. Itu koinya kaget. Kalau itu most likely karena kesalahan handling sih. Jadi koinya kan jadi koinya kan gede nih. Bisa jadi pas diangkat dipegang dia gerak terus patah. Jadi patahnya tuh di ribsnya gitu. Oh, dirusuk. Dirusuk benar. Sebenarnya tadinya mau dioperasi, tapi di hari operasi dia ngedrop. Si ikan koinya. Ngedrop tuh maksudnya gimana? Ngedrop kondisinya nggak bagus, jamuran dan lain-lain gitu. Jadi nggak bisa dioperasi. Diobatin dulu tuh semua. Mati. Mati akhirnya. Ya. Karena emang nggak sempat dioperasi. Tapi kalau dioperasi itu diapain tuh? Digips juga kah atau? Dipasang wire. Oh, kawat. Iya, tapi wire-nya dimasukin ke sumsumnya gitu, ke sumsum tulangnya kan ini tulangnya patah nih. Itu dimasukin wire nih sini. Terus habis itu dihubungin sama tulang yang di sini terus habis itu Itu tulang ikan koi itu kayak tulang yang biasa di ikan-ikan yang kita makan kan, yang halus itu kan? Iya sama, benar. Kalau nggak diobatin nggak bisa balik lagi? Nggak bisa. Emang harus diobatin? Emang harus diobatin. Sulit juga ya? Gitu. Walaupun tingkat keberhasilannya juga 50-50 sih. Oke. Pernah ngecek ikan di Istana Negara? Benar. Oh ya? Iya. Pak Jokowi melihara ikan? Oh, di istana ikannya banyak. Dia punya 13 akuarium 1 kolam. 13 akuarium 1 kolam. Tapi nggak ketemu Pak Jokowi waktu itu? Waktu itu nggak ketemu. Beliau lagi nggak tahu lah dinas kemana. Sakit apa ikan di Istana Negara ini? Waktu itu tumor juga. Gitu, tumor, terus habis itu sempat operasi di sana. Operasi di Istana Negara, operasi ikan. Kayak takut banget nih tiba-tiba ada Bu Susi nggak ya lewat gitu. Ditenggelamkan tuh akuariumnya. Terus sembuh beberapa saat, 1 bulan gitu, tapi terus tumornya balik lagi. Jadi aku saranin buat ditidurin aja waktu itu. Tidurin tuh maksudnya? Di eutanasi. Oh, ditidurkan selamanya. Ya udah mati aja gitu ya. Karena berpotensi menular ke ikan lain. Sedih banget. Gitu. Sedih banget ya. Sedih banget, dan itu yang teridentifikasi ada 4 atau 5 ekor gitu waktu itu. Berarti ada tumor yang menular? Ada, kalau dikarenakan virus tuh menular. Oke. Nah sampai saat ini kan memang nggak ada obat antivirus kan? Betul. Kalau virus tuh memang ada aja gitu. Tapi ada yang tahan, ada yang enggak kan? Benar. Jadi dia biasanya suka muncul pada saat imunnya turun. Muncul tuh gejalanya. Oke. Berarti kalau kita ketemu satu ikan yang kena virus kayak tadi, mending udah eutanasi aja. Benar. Oh, karena kalau menular itu tidak akan ada obat. Nggak ada, susah. Sekarang kondisi ikan di Istana Negara aman berarti? Sekarang udah aman. Sejauh ini aman. Oke. Ikan apa yang paling keren di sana? Arwananya sih bagus. Arwananya bagus. Ya kan Indonesian Pride juga kalau arwana. Oke. Kalau koi kan kiblatnya masih ke Jepang. Kalau arwana kiblatnya Indonesia. Arwana itu dari Indonesia ya? Indonesia. Oke. Indonesia. Setahu aku sih dia banyak breedernya di Kalimantan ya, karena harus panas. Oke. Iya. Emang asal Indonesia ya? Emang asal Indonesia. Dan itu harganya juga fantastis banget. Bener-bener lama tuh di Trans TV itu waktu itu. Tukul Arwana. Oke. Terus ada ikan yang nggak bisa berenang. Pernah nyembuhin juga. Kenapa nih ikan nggak bisa berenang nih? Nggak diajarin ikannya ibunya? Tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Baru tahu kan kalau ikan bisa tenggelam. Tadi balik ke gelembung renang tadi. Jadi gelembung renang itu kan untuk sebenarnya kayak apa ya? Untuk supaya ikannya tuh bisa berenang, mengatur renangnya tuh dengan baik, naik turun gitu. Karena si gelembung renang ini bisa kembang kempis. Bentuknya apa sih dagingnya? Enggak, bentuknya selaput, terus dalamnya ada udaranya. Oke. Gitu. Lalu? Itu banyak penyakitnya di situ. Banyak yang. Oh ini bukan. Ini yang tumor. Ada ya, terusin aja. Terus habis itu, nah kalau tenggelam biasanya gelembung renangnya itu ada cairan. Makanya dia kayak susah naik nih. Jadi ini ikan gejalanya adalah ini bukan? Yang ini. Oh ini. Ini dia tenggelam terus nih.
Ini pasien Nah pertama? tuh tenggelam terus tuh, dia nggak mau naik tuh ikannya. Kok tadi tulisannya pasien pertama, betul? Iya benar, pasien, kan ini aku lagi a day in my life ala-ala gitu. Oh, pasien pertama di hari ini. Di hari itu. Itu dia, kasihan. Terus kita masukin jarum, terus kita keluarin tuh cairannya dari gelembung renangnya. Cairannya gitu. diambil semua. Aku akan memasukkan kembali udara ke dalam gelembung renangnya. Ya, karena begitu Asli cairannya keren kita sih. begitu kita keluarin cairannya kan gelembung udaranya jadi tipis kan, jadi kempes, kita masukin lagi udara biar dia ngembang lagi. Oke, sehari nanganin berapa ikan berarti? Kalau lagi rame bisa 6 sampai 7 tempat. Itu bisa satu tempat mungkin nggak cuma satu, kadang-kadang. Itu kalau lagi rame, tapi kalau lagi biasa-biasa aja paling sehari 3. Ada nggak yang 3 bukan tempat. karena sakit tapi kayak dok nih ikan gue mau show nih, kasih dong vitamin apa? Oh gitu? ada. Itu ada ya? Jadi cuma mau ngecek doang. General check up sih, general check up di Gila, ikan. lebih keren ikan daripada gue nih. Ada nggak yang standby di show kayak dokter hewan standby di show? Kalau ikannya kenapa-napa? Sejauh gitu. ini belum ada, itu Nggak dia ada ya? yang sebenarnya pengen aku garap dan diskusikan sih sama Oh. panitia koi show ini, karena ya dia satu hall nilainya berapa puluh miliar gitu Bener, kan. itu bener sih. Karena kita bikin show stand up komedi aja ada medisnya juga kan, Iya. ambulan juga ready kan. Nah betul. Sementara nih show ikan itu kan harganya ratusan juta pasti kalau dikumpulin, mungkin lebih kali ya. Kalau dikumpulin puluhan miliar lah kalau Puluhan dikumpulin. miliar? Karena ikan-ikan yang grand champion gitu bisa 1 M, 800 juta, itu baru satu ikan. Biasanya 1.500 sampai 2.000 ikan pesertanya. Berarti nggak pernah ada, berarti nggak pernah ada dokter hewan jaga di Sejauh di ini show, belum nggak ada? belum pernah. Wah gila juga ya. Jadi kayak Sayang aku banget ya. datang karena kenal aja sama penjual-penjual Lagi- ikannya, sama lagi lihat-lihat. owner-owner, iya lagi lihat-lihat gitu. Bukan datang karena gue standby kalau misalnya ada yang sakit apa gimana. Gitu. Pernah nggak ada keadaan darurat pas lagi show? Dengar-dengar tuh pernah ada Oh, gitu. kenapa Jadi ikannya collab. Ikannya collapse. Collapse. Pas lagi show. Pas lagi show. Wah, itu stres lagi show sih. atau bener-bener pas pulang show gitu. Jadi apa ya, nggak tahu deh. Kecapean. Mungkin butuh pijet. Jadwalnya terlalu padat tuh ikan tuh. Tapi emang Show iya mulu. kadang karena show tuh terlalu sering, jadi satu ikan itu bisa diikutin minggu ini ikut, minggu depan ikut. Itu melelahkan buat ikan. Kenapa? Melelahkan? Iya, sangat melelahkan. Karena untuk apa? Karena ikannya. beda tempat terus atau? Karena dia harus transport kemana-mana, dia Bahkan harus dia diem adaptasi. Tapi dia harus adaptasi di air yang berbeda-beda setiap minggu, kayak gitu loh. Adaptasi di air yang berbeda-beda itu buat ikan melelahkan. Iya, melelahkan dan stres. Oke. Jadi dia sangat introvert. Bener-bener teman-teman gue tuh gitu. Ini contohnya ada juga ikan koi datang dari Jepang. Terus dia stres. Iya. Itu kenapa tuh? Karena transport dari Jepang ke Indonesianya Di pesawat atau? di pesawat. Dia berenang-berenang di pesawat. Maksudnya dia nggak dibius. Enggak dibius. Jadi dikirim kan pakai plastik tadi yang aku bilang, dipakai plastik, pakai oksigen gitu. Tapi itu kan memang baik resiko tuh kayak gitu karena perjalanan jauh kan dari Jepang ke Indonesia. Mungkin butuh waktu 24 jam gitu mungkin ya. Dari Jepang ke Indonesia. Maksudnya the whole process gitu. Oke. Dari ikannya dikarantina, masuk bea Oh, ada cukai apa karantina segala juga macam, ya? iya. Gitu. Nah, datang stres nih, dia luka-luka. Yang merah-merah tadi radang Ya, itu. luka-luka. Terus habis itu Kasian owner juga ya. tadinya emang mau naik show sebelum pas datang ke Indonesia tadinya mau langsung dikarantina mau naik show. Gitu, tapi karena sakit Nggak jadi. ditunda dulu, sakitnya disembuhin dulu, tapi terus at the end ikut show juga. Akhirnya sembuh nggak? Sembuh. Oh, prosesnya berapa lama? Nggak lama kok, 5 hari, nggak nyampe 5 hari kayaknya ikannya udah membaik. Oke. Seru juga ya ngurusin ikan ya. Ngurusin ikan orang-orang kaya, saya pusing sih tapi kadang-kadang Ngurusin pressure. ikan orang kaya. Ada yang ini nggak? Ada yang ownernya panikan gitu? Banyak. Kok nggak ini sih? Kok nggak? Banyak, Oh, banyak banget. Justru tapi terus aku bilang sama mereka, jangan panik, nggak usah panik. Kalau bapak atau ibu panik, saya juga ikut panik. Oh, gitu. ikannya juga. Iya kan? Energinya Kan nyampe linking ente. ya. Iya. Oh, tapi kebanyakan kebanyakan yang punya ikan ini mungkin karena baru pertama kali ngalamin sakit, maka paniknya lumayan kali ya. Iya, paniknya ya karena sakit, karena harganya juga. Iya. Ada kasus yang paling tragis ada nggak? Kayak si Babe Cabita kan berapa ikan mati semua tuh. Banyak. Apa yang Ada paling tragis yang pernah dilihat? Oh, tapi ini bukan aku yang nanganin ya. Jadi waktu itu pernah ada yang salah ngasih dosis obat. Heeh. Itu satu kolam mati. Ikannya udah gede-gede, di 70. Dosis 80%. obat ke dalam kolam. Oh, jadi di kolam itu dikasih obat. Dikasih obat kutu waktu itu.
Ikan kutuan. Ikan ada yang kutuan juga. Kutuan. Oh, apa kayak dilompat-lompat atau? Enggak. Dia jalan-jalan aja di sisik ada kutu ikan ya? Ada. Lucu juga ya? Bentuknya ada yang bulat, ada yang kayak jarum. Kalau yang kayak jarum itu dia kayak nempel gitu. Oke. Dari mana itu kutu ikan itu? Bisa dari mana-mana, dari sumber air bisa, dari ikan lain bisa. Nular gitu ya? Nular. Terus itu kolamnya dikasih obat, kasih obat, mati semua tuh ikan. Yang salah ngasih dosis berarti yang ngurus? Yang nggak tahu yang apa ngurus pemilik? Atau ownernya kayaknya. Oh. Jadi ya udah. Nyesel banget itu. Iya benar. Kalau udah mati kubur aja udah. Kubur sih, most likely dikubur. Oke. Kayak nggak ada yang tega juga sih mau makan. Iya. Apalagi Dengar rasanya emang nggak enak. Ikan koi. Oh. Jadi ada yang bilang kayak berlemak, amis gitu. Ya karena memang bukan ikan konsumsi kan. Jadi pakannya juga beda sama ikan-ikan konsumsi. Bener. Oke. Terus ada TBC pada ikan. Ada. Tuberkulosis berarti. Betul, fish TB sebutannya biasanya. Apa yang terjadi sama ikan? Jadi ikannya biasanya kurus banget. Jadi kepalanya gede, badannya kecil. Oh, kayak toge ya? Iya benar, kayak korek. Kayak korek ya. Terus habis itu biasanya ada bisa ada merah-merahnya gitu ya di berbagai spot gitu. Terus kelihatan banget emang lesu dan pertumbuhannya itu lambat dibandingin ikan yang lain. Oke, itu virus berarti kan? Apa bakteri? Bakteri, tapi lumayan ganas. Ganasnya adalah tidak ada obatnya sih dia. Karena bakteri ya? Iya. Sejauh ini belum ada antibiotik yang bisa mengobati. That's why harus dieliminasi karena menular ke manusia. Eliminasi lagi-lagi dimatiin. Benar. Nularnya ke manusia sih sebenarnya yang bahaya. Nular ke manusia dengan cara? Kontak langsung. Pakai tangan pun bisa kena? Iya. Justru dia akan bikin kayak bisul-bisul gitu di tangan. Lalu? Gitu. Terus kayak bisul pecah terus jadi kayak bengkak gitu. Udah gitu aja sih. Oh itu aja? Nggak akan mengancam nyawa gitu? Enggak. Nggak jadi yang batuk-batuk gitu. Jadi kalau misalnya pelihara ikan terus tiba-tiba muncul bisul gitu ya. Itu mungkin TBC. Bisa jadi fish TB, iya. Sampai ada dokter yang komen di konten aku, wah sekarang harus nanya ya kalau misalnya ada bisul-bisul di tangan harus nanya ke klien gitu, ada pelihara ikan nggak yang positif TBC dokter kulit, gitu, iya. Atau dokter umum yang nemuin ya. Benar. Itu bisa sembuh kalau ke manusia. Kalau udah ke manusia? Bisa. Kalau ke manusia udah bisa sembuh. Bisa. Kalau aku baca sih bisa. Gitu, cuma text time. Serem juga ya ternyata ya. Apalagi yang nular dari ikan ke manusia? Sejauh itu sejauh ini itu doang. Terus ada ini, darah menggumpal di mata ikan. Kenapa dia ada darah di matanya nih? Sebenarnya penyebab utamanya tuh masih suspek ya, masih nggak tahu. Tapi menurut aku sepertinya kayak kegores gitu. Jadi traumatical injury. Tapi karena dibiarkan berlama-lama itu jadi gede banget gitu. Dan itu apa, disuntik? Disedot? Aku enukleasi, jadi aku ambil matanya. Mata ikannya diambil? Terus? Sehingga dia hanya punya satu mata. Berarti dia nggak bisa lihat yang kiri? Iya, gitu? Ya anyway pada saat seperti itu juga dia udah nggak bisa ngelihat. Gitu, jadi ya kita ambil sekalian biar infeksinya justru nggak menjadi tumor dan ganas gitu. Karena gumpalan darah itu bisa jadi tumor. Berarti itu matanya bolong? Bolong satu. Ada sebenarnya ada sih video dia sembuhnya bagus. Sembuh artinya yang cekungan matanya itu udah rapat gitu? Iya, ada rapat gitu. Wah, lucu juga ya. Sering sih operasi mata, lumayan sering di ikan. Kan tadi darah menggumpal, apalagi memang yang infeksi bakteri. Jadi apa, bernanah kah? Bernanah, jadi begitu digunting matanya itu tuh nanah sama darahnya tuh keluar. Itu semua. Mau nggak mau copot lagi matanya? Copot, aduh. Ada nggak yang dua-dua matanya kena terus copot dua-duanya? Enggak sih, sejauh ini satu. Kalau dua-duanya belum pernah. Kasian juga kan? Tapi ya kalau memang harus gitu, ya udah mau gimana lagi? Dimatiin lagi? Enggak, diambil lagi matanya. Tapi tetap biarin hidup? Biarin hidup ya. Anyway dia bisa sensing pakai sense-nya dia yang lain gitu. Nah, buat yang melihara ikan di rumah, ada nggak tips dari dokter hewan nih? Kira-kira apa kesalahan umum yang biasa orang lakuin ketika melihara ikan dan bagaimana menghindarinya? Kasus-kasus apa yang sering ditemuin yang bisa dihindari sebenarnya? Sebenarnya maintenance akuarium atau kolam sih yang paling sering salah.
Itu apa karena males atau? Males, jadi mereka nggak tahu kalau ternyata filter tuh harus dibersihin, gitu. Karena isinya kan sampah-sampah tainya si ikan nih, betul. gitu. Boleh nggak sambil lihat muka nggak? Mana ngomong tainya juga. terus. Terus habis itu harus diganti air. Gitu, karena air yang di dalam kolam itu kan dipakai terus sama ikan, gitu. Jadi harus ganti air, walaupun ganti airnya itu, nah ini yang salah, banyak penghobi itu ganti airnya tuh langsung dikuras 100% gitu. Jadi seharusnya itu sedikit-sedikit tapi sering. Oke. Yang cupang gimana? Kalau mau beli cupang? Kalau cupang boleh. Nggak apa-apa. Cupang nih makanya sangat low maintenance. Oke banget sih. Oke banget. Terus kan? kalau naik tadi yang itu ikan gurame kecil. Oh yang ciklits, iya benar. Ciklits. Mujair. Mujair. Gurame juga masuk sih ke ciklits kayaknya deh. Apa bedanya dari si cupang ini nih? Kan dia naik satu level nih. Bedanya butuh aerator dan filtrasi, tapi nggak perlu yang kayak gede-gede banget. Jadi karena itu bisa kayak pelihara di akuarium kecil, terus beli filter yang udah jadi aja di toko akuarium, beli aerator, udah dia akan hidup. Enggak, udah terlalu repot. terlalu repot dengernya capek itu. Udah terlalu repot ya. Udah itu terlalu repot itu. Oke, kalau yang cupang diganti tiap 3 hari. Tapi minusnya adalah umurnya pendek ya. Umurnya pendek. Itu kalau mati udah pasti sedih sih. Nangis sih. Taunya tanda-tanda matinya. Karena dia lemes udah tua gitu. ya. Udah tua. Terus ya kita inget-inget aja, oh ya gue pelihara udah 1,5 tahun ya gitu. Boleh ditanya ke yang jual, ini umurnya berapa gitu? Boleh, biasanya sih ready dijual tuh umur 4 bulan gitu. Dari umur 4 bulan setahun lagi ya, berarti setahun lagi. Iya sedih juga sih. Passed away. Kalau isi ciklits lama umurnya? Ciklits ikan-ikan kecil tuh cenderung ini sih nggak panjang umur sih. Oh, termasuk ikan koi? Ikan koi enggak, kalau ikan koi dia bisa belasan tahun. Ikan mas koki. Mas koki juga 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Oke, kenapa waktu kecil melihara ikan mas koki selalu mati ya? Karena air nggak pernah diganti mungkin? Benar, air nggak pernah diganti. Terus ibaratnya ikan itu kan buang kotoran sama makan di tempat yang sama, dia keracunan kotorannya sendiri. Itulah harus ada filter, karena filter itulah yang akan menampung kotoran-kotorannya dia gitu. Oke, tapi bener deh, nih abis ini kan ada anak di rumah ya, mau ngajarin juga pelihara ikan cipung ini supaya cupang. Bukan cipung. Cipung. Oke, kalau ada yang mau nanya-nanya bisa langsung Instagramnya itu Dokter Ikan Indonesia. Dokter Ikan Indonesia. Dokter Ikan Indonesia, banyak juga kontennya di sana ya. Banyak. Lalu TikToknya ada juga. Enggak main TikTok, ngeri. Kenapa ngeri? Takut komenan netizen, sedih Lah kan Instagram juga bisa dikomen. Tapi ya masih lebih menengah ke atas gitu komenannya daripada TikTok kayaknya. Emang iya? Pernah bikin konten TikTok dan komennya nggak jelas? Enggak sih, ngelihat doang dari konten-konten orang. Kok komenannya pada nggak jelas ya gitu. Jadi kayak apalagi hewan yang aku obatin kan ikan nih. Pasti banyak yang kayak ngapain diobatin kayak gitu, mending digoreng. Iya kayak gitu. Itu sekarang aja tuh banyak yang komen kayak gitu di IG. Padahal aku jelas-jelas nge-tag ownernya di situ. Ada owner di situ. Aku kayak rasanya pengen, Pak maaf banget ya komen-komenan netizen Indonesia nih emang. Tapi kan mungkin ownernya juga udah biasa kali. Ya ownernya sih santai aja sih sejauh ini. Tapi ada yang bilang gitu, ngapain sih diobatin? Goreng aja. Banyak banget. Tapi kayak mau balesin satu-satu kan kayak capek banget kan. Kayak ya udah paling yang aku balas 1 orang gitu. Apa balasnya apa? Aku balasnya serius. Apa bilangnya gimana? Aku bilang tolong ya jaga perasaan ikan ini dan ownernya gitu. Oh bener? Serius? Aku bilang gini, buat nyelamatin nyawa ikan ini aku tuh butuh effort besar. Ownernya juga mengeluarkan uang yang banyak. Gitu. Jadi kalau bercanda nggak di sini tempatnya, aku bilang gitu. Gokil. Pembela ikan Indonesia. Oke, terus kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya bisa ke situ. Yang lainnya juga ada tuh, Twitter segala gitu. Twitter cuma buat nyapa-nyapa dong, Twitter pribadi, nggak perlu. Siap. Oke, terima kasih semua yang udah nonton ya. Thank you.